Selamat malam, Shalom. Jumpa lagi dalam ibadah keluarga yang akan kita lakukan malam hari ini. Berharap semua dalam keadaan yang sehat walafiat, walaupun sampai saat ini situasi masih dalam keterbatasan. Dan ibadah keluarga ini belum kita laksanakan secara full dalam bertatap muka, tapi saya percaya kita selalu sukacita di dalam mengikuti ibadah-ibadah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat Pelita Hidup yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali lagi kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, mengembalikan akan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami mau mengembalikan syukur atas semuanya itu Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Di dalamnya juga Tuhan, kami akan belajar tentang firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan memberikan kami kemampuan, tuntunan ketika kami akan belajar tentang firman-Mu, dan Roh Kudus juga yang akan memampukan kami, agar kami dapat melakukan firman itu dengan baik dan benar di dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal sampai selesai hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini dari Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada malam hari ini adalah kesetiaan dalam perbuatan selain ibadah. Jemaat Tuhan, ketika kita mendengar kata setia, pasti kita akan mengartikannya bisa loyal, taat, berbakti, sungguh-sungguh, berpegang teguh pada janji, punya pendirian bahkan patuh atau tertib. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita melakukan segala kegiatan-kegiatan, baik kita sebagai pekerja, di kantor, ataupun kita melakukan aktivitas di rumah. Dan untuk kesetiaan, contoh-contoh kesetiaan yang kita lakukan, walaupun itu dalam kesetiaan yang kita lakukan kecil, tapi itu selalu diperhadapkan dengan kehidupan kita. Nah, contoh-contoh kesetiaan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya ketika kita sebagai bekerja, kita diberikan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan kita. Biarlah kita melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada kita dengan penuh sungguh-sungguh dan penuh kesetiaan. Contoh kecil juga di dalam kita beraktivitas, di dalam kita berjemaat, ada ibadah-ibadah, tapi kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi di mana ketika kita akan beribadah, misalnya beribadah dalam ibadah keluarga Rabu, ketika komitmen kita akan beribadah, tapi ternyata pas mau jam waktu ibadah, hujan. Kadangkala kita udah komitmen ibadah, tapi ketika hujan kita batalkan niat kita untuk beribadah. Nah, apakah itu setia atau bukan? Ternyata kita lebih takut pada hujan daripada komitmen yang telah kita buat sebelumnya. Nah, itulah bentuk-bentuk kesetiaan yang sederhana yang kita lakukan, yang ada di dalam kehidupan yang kita hadapi sehari-hari. Di dalam bacaan kita tadi, yang merupakan Mazmur Asaf, kita semua tahu bahwa Asaf ini adalah seorang pemimpin pujian,
seorang pemuji yang luar biasa dan sangat setia di dalam melayani. Dari kepemimpinan Daud sampai ke kepemimpinan Salomo, masih Asaf yang sebagai pemimpin pujian yang sangat setia. Asaf dengan setia menjadi pemimpin pujian dan selalu setia di dalam memuji Tuhan. Itulah kesetiaan Asaf yang boleh kita baca di dalam Mazmur pujian tadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ada kesetiaan berarti ada juga ketidaksetiaan. Sekali lagi, ketika ada kesetiaan berarti kita juga pernah melakukan ketidaksetiaan. Kita tahu memang kita adalah umat Tuhan. Tapi kadangkala kita melanggar akan apa yang Tuhan inginkan, akan apa yang Tuhan inginkan di dalam kita melakukan segala kehendaknya. Nah, dalam pembacaan Mazmur 50 tadi, ayat 1, Allah menyatakan kemahakuasaannya. Dia berfirman memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, artinya Allah itu tahu dari kita bangun pagi sampai kita mau tidur lagi, Allah itu tahu semua tentang yang kita lakukan. Baik buruknya yang kita lakukan, melakukan kehendaknya ataupun tidak, semuanya Allah tahu di dalam kehidupan kita. Nah, di ayat yang kedua juga dikatakan di sana, dari Sion puncak keindahan, Allah tetap bersinar. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu Sion adalah Israel. Sion adalah Yerusalem. Dan kejadian yang terjadi di sana, sampai saat ini pasti semuanya kita tahu. Kejadian yang terjadi antara Israel dan Palestina. Tetapi apapun yang terjadi di sana antara Palestina dan Israel, kita harus percaya bahwa Allah tetap bersinar bagi umatnya yang selalu setia kepada Allah. Kita tahu semua bagaimana keadaan di sana sekarang, tapi kita percaya siapapun yang salah, siapapun yang mengklaim dirinya benar, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang mengetahui apapun yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai umatnya yang selalu setia kepada Tuhan, akan selalu merasakan kemahakuasaannya tetap ada di dalam kehidupan kita. Hidup adalah kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah sudah menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayatnya yang ketiga, Allah menyatakan keadilannya. Karena Dia Allah yang adil, dan Allah selalu mengasihi orang-orang yang setia kepadanya. Siapapun yang berbuat salah pasti dikasih hukuman atau sanksi atas kesalahan yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika Allah mengasihi kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Jawaban-jawaban dari kita ketika ada pertanyaan seperti itu, pasti dari masing-masing kita mengatakan, saya mengasihi Allah. Tapi apakah kasih yang kita lakukan terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap orang-orang yang kekurangan, terhadap orang-orang yang terlantar adalah cara setia dan kasih yang sungguh-sungguh? Ataukah cuman pingin dihargain orang, cuman pingin dihormati orang, atau beranggap hidupnya lebih dari orang itu sehingga kita melakukan kasih dan melakukan kebaikan hanya karena sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pastinya biarlah kita melakukan itu semua dengan penuh ketulusan dan penuh kesetiaan hanya kepada Tuhan. Di dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan, biarlah kita juga tetap setia kepada Tuhan. Di mana keadaan yang kita hadapi sekarang, di masa-masa COVID ini, kadang-kala kita merasa hidup kita maju kena, mundur kena, sehingga kebimbangan-kebimbangan akan muncul di tengah-tengah kehidupan kita, apalagi ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang sangat sulit. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pasti kita tidak akan luput dari kesalahan dan tidak setia kepada Tuhan.
Itu akan kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Namun sebaliknya, bila kita menjadi umat yang setia, Tuhan sendiri yang membela kita. Di ayat yang kelima dikatakan di sana, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Sekali lagi, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Tuhan memanggil loh, orang-orang yang kukasihi sini loh. Sini. Dia mengatakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Akan sangat sukacita ketika kita salah satu orang-orang yang dipilih dan Tuhan kasihi. Semuanya pasti kita tahu Tuhan mengasihi kita. Tapi perbuatan kita nggak tahu kan, kita benar di hadapan Tuhan atau tidak. Makanya Tuhan mengatakan, bawalah orang-orang yang kukasihi. Kesetiaan itu memang sangat penting ternyata. Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dia selalu sangat memperhatikan kehidupan kita. Tapi kadangkala kitanya yang selalu melawan akan Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, Allah juga yang akan memberikan hukuman ketika kita tidak setia, ketika kita salah, dan ketika kita melakukan apa yang buruk di mata Tuhan. Kalau pengadilan di dunia ini bisa saja salah, bisa saja tidak adil, dan banyak kenyataan pengadilan di dunia ini cuma karena uang dia boleh melakukan kesalahan yang sangat-sangat fatal. Tapi ketika Tuhan itu menjadi pengadilan, memimpin pengadilan, dia tidak pernah salah. Karena Tuhan tidak akan pernah membela orang-orang yang salah. Tapi kadangkala pengadilan kita di dunia ini, orang yang salah pun bisa menjadi benar. Di ayat yang ke-6 mengatakan, langit memberitahukan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan, Allah itu tahu semuanya, karena Dia Maha Kuasa. Segala sudut-sudut kehidupan kita, Dia tahu, karena Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemahakuasaan tetap ada di tangan Tuhan. Mari kita jaga ketaatan dan kualitas kita, iman kita kepada Tuhan, dan jangan lupa tetap setia untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, karena Allah ingin umatnya selalu datang kepadanya dengan sungguh, selalu datang kepadanya dengan ketulusan hati, dan Tuhan akan selalu memberkati kita semua. Amin.